Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Padmini SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muara Jambi. Beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik yang hebat, Bapak Sodikin MPD dan Ibu Nafsah SPDI. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan SD Negeri 176-9 Bukit Subur, Muaro Jambi. Adapun rancangan tindakan dari aksi nyata ini adalah sekolah diharapkan dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa. Hal ini sejalan dengan filosofi KHD, yakni pembelajaran di sekolah harus mampu membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menumbuhkan keberanian siswa, serta mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata ini adalah murid mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai kebajikan universal. Murid mampu menjalankan kesepakatan kelas dengan kesadaran diri. Murid menerapkan keyakinan kelas secara konsisten dan berkelanjutan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah melakukan diseminasi budaya positif. Yang kedua, melakukan diseminasi kepada rekan guru di sekolah. Ketiga, memberikan penjelasan dan membimbing murid membuat keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tujuan saya menghadapi kepala sekolah, saya ingin meminta izin berkaitan dengan saya sebagai calon guru penggerak, ingin mensosialisasikan berkaitan dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru. Apakah Ibu Kepala Sekolah akan memberikan izin kepada saya untuk mensosialisasikan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 176-9 Bukit Subur, saya mengizinkan Ibu untuk melaksanakan sosialisasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Silakan Ibu melaksanakan tugas Ibu mensosialisasikan terhadap rekan-rekan sesama guru. Kami siap membantu dan siap mendukung. Terima kasih Bu atas dukungan dan waktu yang diberikan kepada saya. Semoga Ibu dapat melaksanakan tugas Ibu dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 176-9 Bukit Subur. Saya hormati Bapak Ibu SD Negeri 176-9 Desa Bukit Subur. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Padmini SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah di sini saya selaku moderator. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 aksi nyata oleh calon penggerak Angkatan 7 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Padmini SPD. Pada Ibu kami terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 176-9 Desa Bukit Subur yang saya hormati, Bapak Ibu Guru
SD Negeri 176 dari 9 Desa Bukit yang saya hormati pula. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk mensosialisasikan dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Jambi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sifatnya bukan menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi apa yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif sendiri itu adalah keyakinan universal dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan, yang akan kita berikan kepada murid-murid kita, yang nantinya murid-murid kita akan dapat menerapkannya sehingga mereka bisa berpikir kritis, bisa mandiri, dan bisa bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep utama dari budaya positif ini yaitu satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, pendekatan restitusi. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol restitusi, dan selanjutnya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar sendiri yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita diharapkan dalam pembelajaran di kelas itu kita berpusat kepada murid. Kalau yang sebelumnya mungkin kita banyak yang memberikan ceramah-ceramah, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya lebih banyak dari kita daripada murid, maka di kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru diharapkan kita lebih memusatkan kepada murid untuk berbuat mandiri. Maksudnya di sini murid harus kreatif. Kita sebagai guru sifatnya hanya membimbing. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya guru itu hanya menuntun. Sedangkan anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Sehingga dengan kita menuntunnya, kita mengarahkannya, maka kodrat yang dimiliki murid itu nantinya akan dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, dalam paradigma perubahan belajar ini, murid-murid dapat menerapkan budaya positif sehingga setiap murid belajar pada proses perkembangan untuk mewujudkan dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan diri untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Yang bertujuan menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri tanpa didasari dengan paksaan, hukuman, atau penghargaan.
yang mana mengarahkan kedisiplinan diri agar dapat mengontrol diri untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu, disiplin positif yang kita arahkan kepada murid ini, anak itu akan dengan sendirinya, dia dengan kesadaran dirinya, dia akan berbuat disiplin tanpa kita perintah. Misalkan dia akan masuk tepat waktu tanpa harus kita kasih iming-iming, siapa yang datang duluan besok akan mendapat permen misalkan, atau siapa yang datang duluan besok akan mendapatkan nilai 100. Nah, jadi tanpa ada imbalan seperti itu. Atau dia akan merasa adanya hukuman, siapa yang datang terlambat besok akan mendapat nilai 2 misalkan seperti itu. Jadi dengan disiplin positif ini, anak-anak itu akan dengan sendirinya sadar bahwa kedisiplinan itu merupakan tanggung jawab dirinya sendiri sebagai murid. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini saling ada kaitannya dengan disiplin positif tadi, Bapak Ibu. Motivasi di sini itu ada yang disebut dengan motivasi eksternal dan ada juga yang dimaksud dengan motivasi internal. Di dalam motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi jadi ada hubungannya dengan yang tadi, bahwasanya dia melakukan disiplin itu karena takut kena hukuman. Seperti kita sebagai guru, saya harus datang pagi biar nanti nilai yang diberikan kepala sekolah itu tidak jelek kepada saya. Nah, itu umpamanya seperti hukuman. Jadi kita itu harus mempunyai, oh iya, saya memang harus datang pagi seperti itu. Jadi nggak hanya berlaku kepada murid saja, tapi juga berlaku kepada kita. Yang selanjutnya yaitu untuk memperoleh imbalan atau penghargaan. Saya datang pagi kalau sebagai guru biar dinilai oleh kepala sekolah nanti di akreditas untuk kalau nilai itu, nah itu nilainya tinggi, itu imbalan. Atau sama dengan yang murid tadi saya contohkan, murid datang pagi dengan ingin mendapat nilai yang 100 atau mendapat sesuatu gitu. Jadi memang harus didasari dengan dari diri kita sendiri. Kemudian yang motivasi internal itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, jadi intinya tadi nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Salah satunya adalah rasa tanggung jawab, rasa kedisiplinan diri, rasa kebersamaan, rasa kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Itu yang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini peran guru dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah itu yaitu melalui pembuatan kesepakatan. Jika di kelas berarti antara siswa dan guru, jika di sekolah berarti antara guru dan kepala sekolah, juga murid dan komunitas yang berhubungan dengan sekolah, yaitu bisa wali murid, juga orang-orang yang berkepentingan di sekolah. Kemudian keyakinan kelas ini, jika saya contohkan seperti ini. Kalau kita di kelas, kita buat kesepakatan dengan murid satu persatu itu suruh kita membuat kesepakatan yang mereka percayai. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, misalkan keyakinan kelas ini kita buat sebelum, kalau di semester 1 berarti awal semester, kalau di semester 2 berarti juga di awal semester. Di awal kesepakatan
Jadi contohnya kita ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang nantinya akan mereka terapkan dan tidak dilanggar. Misalkan ini anak-anak membuat tidak boleh mengatur guru. Ada lagi murid yang lain tidak memberantaki maupun mengotori meja guru. Ada lagi yang lainnya lagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau yang lain lagi hadir sekolah tepat pada waktunya. Nah, ini mereka membuat kesepakatan dengan guru sehingga nantinya jika dia lupa akan kesepakatan yang telah disepakati, maka kita sebagai guru mengingatkannya. Nah, inilah fungsi dari keyakinan kelas ini, yaitu untuk mengkondisikan kondisi kelas. Itu jika yang kelas. Sekolah juga seperti itu. Kepala sekolah membuat kesepakatan bersama guru dan warga sekolah. Misalkan kesepakatannya seperti yang telah kita miliki, setiap hari Senin kesepakatannya kita melaksanakan kegiatan rutin upacara bendera. Itu suatu kesepakatan. Terus setiap hari Selasa dan Kamis kita apel pagi. Kemudian yang hari Jumat ada kegiatan iftar dan sebagainya, itu juga suatu kesepakatan. Kemudian berhubungan dengan budaya positifnya, kita menyambut siswa dengan 5S. Itu adalah salah satu keyakinan sekolah antara kepala sekolah dan guru. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif, mudah dipahami dan diingat. Dibuat dengan melibatkan warga kelas atau sekolah dan diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah, seperti yang saya jelaskan barusan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan yang pokok, yang wajib, yang sama-sama kita harus lakukan atau yang harus kita penuhi. Contohnya kebutuhan makan dan minum. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah bahwasannya guru dan murid itu seperti sama-sama kita ketahui, kita harus menerapkan kasih sayang. Kita anggap murid kita itu adalah anak kita sendiri, di samping kalau di rumahnya mereka adalah milik orang tuanya. Jadi kita anggap anak ini sama dengan anak-anak kita tanpa kita membeda-bedakan siapa dia dan apa statusnya. Semua kita sama ratakan. Selanjutnya, kebebasan. Nah, kebebasan di sini maksudnya anak-anak ini tidak boleh kita tekan. Seperti di kurikulum Merdeka Belajar ini, maka minat dan bakatnya itu kita beri kebebasan. Tetapi karena kita masih awal dan percobaan kita di kurikulum 2013 ini baru 1 tahun ya Pak ya, juga Bapak Ibu guru semuanya, perlahan-lahan kita akan mulai membentuk, kita akan mulai menerapkan seperti di pelajaran kita seni. Kita di sini baru mengambil 2 seni, yaitu seni musik dan seni lukis. Seharusnya kita melihat apa yang dimiliki siswa. Itu maksudnya diberi kebebasan seperti itu. Terus dalam pembelajaran sesuai dengan yang saya dapat di PDB, di pelajaran CDB, itu kita tidak harus berfokus kepada
adik-adik yang ada di kurikulum itu bisa kita, bukan berarti harus kita kesampingkan, tetapi boleh kita dinomor duakan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk pelajaran itu kita bisa membuat mereka diberi kebebasan untuk memilih. Misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Nah, kita ambil, kita sesuaikan dengan tema kita. Misalkan wawancara, pas pelajaran wawancara. Nah, si anak kita tanya, siapa yang suka berbicara? Nah, kan ada tuh kita nampak anak-anak yang suka berbicara, ada yang anak pendiam. Nah, itu kita kumpulkan, kita kelompok-kelompokkan menurut yang dia miliki tadi. Kemudian baru kita arahkan. Kalau dia yang banyak omong, berarti kita suruh dia sebagai penanya, ya, atau narasumbernya bisa jadi seperti itu. Kita bermain peran itu, jadi kita kita ajak untuk dia berkolaborasi antara si yang banyak bicara tadi dengan yang pendiam tadi. Nah, jadi dengan begitu nanti secara tidak langsung kita memberikan kebebasan kepada anak. Terus dalam pelajaran yang lain juga boleh kita misalkan agama, jadi guru agama misalkan yang hobi ngaji siapa misalkan, yang hobi ceramah siapa, gitu kan. Dalam satu kelas itu bisa dikelompokkan, jadi nanti belajar bareng. Karena kita di sini tidak fokus dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan. Dari situ kita bisa mengambil nilainya dari nilai keterampilan dia saat dia berada di posisi yang dia pilih tadi. Misalkan saya pengennya di tulisan waktu saya mau belajar menulis Arab misalkan, kita juga bisa menilai dari sisi keterampilan. Seperti itu dari kebebasan. Kemudian kesenangan, kebutuhan dari kesenangan. Nah, hubungan dengan yang kebebasan tadi. Dengan kita sudah memberikan kebebasan dalam arti kebebasan yang positif dan yang kita arahkan, maka anak tadi dengan tanpa kita sadari akan merasa senang. Dia tidak merasa terbebani. Seperti itu. Jadi, misalkan saya pada jam seni, semua ayo anak-anak melukis, silakan menggambar. Pasti ada dari anak yang 35 itu yang gak suka gambar. Seperti saya sendiri dulu, saya kan gak suka gambar. Kalau sudah dikasih tugas menggambar, beban. Karena saya paling gak suka, karena gak bisa menggambar gitu. Ternyata setelah dipelajari memang di kurikulum Merdeka ini kita diberi kebebasan untuk memberikan kesenangan kepada anak. Dengan kita beri kebebasan tadi, anak akan belajar sesuai dengan yang dia inginkan. Seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di sini maksudnya itu dia ingin diakui. Ingin diakui. Saya ini kan ada tubuh anak yang di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, jadi di sekolah itu dia ada yang sifatnya ingin ingin diperhatikan itu apa? Kalau anak-anak yang keren itu bilangnya caper ya, cari perhatian, biar diperhatikan guru. Nah, di situ dengan penguasaan ini maka kita pelan-pelan mendekati si anak itu, kita rangkul, maksudnya kita rangkul di sini, kita akui bahwa kita menyadari si A ini butuh perhatian. Kemudian ada anak yang suka minder di kelasnya. Dia bilang, "Mak, saya kalau di sekolah nggak punya kawan." Padahal sebenarnya kawannya ini mau ngajak dia main, tetapi dianya yang minder, mungkin karena badannya gendut, badannya hitam, rambutnya keriting, dan sebagainya. Nah, di situ tugas kita sebagai guru memberikan perhatian kepada anak-anak kita untuk merangkul semuanya. Kan ada tuh ya Bu ya, anak-anak gitu ya, saya
Jadi penguasaan ini yang kita diakui bahwa sama, dia layak belajar di situ dengan temannya, dan temannya ini pun menyadari bahwa mereka itu sama dengan dirinya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya budaya positif tentang pendekatan restitusi. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini maksudnya di dalam restitusi ini ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi ini, Bu, yang harus dimiliki guru. Cuman nanti harus ada yang kita kesampingkan dan sebaiknya kita berada di posisi mana. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam penghukum ini kita sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman pada murid-murid kita, baik itu hukuman yang sifatnya untuk kebaikan ataupun yang sifatnya apalagi negatif ya Bu, yang kebaikan aja kita di sini disuruh menghindari. Seperti ini maksudnya. Misalkan ada anak yang terlambat datang. Nah, anak terlambat datang, assalamualaikum. Kita tidak boleh langsung, kenapa kamu kok terlambat? Anak sudah memberikan penjelasan, tetapi kita masih tetap menyalahkan mereka. Nah, yaudah, jangan ulangi lagi ya. Sekarang tulis 100 kali untuk membuat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, padahal tujuan kita kan biar disiplin ya, biar tidak terlambat. Tetapi ternyata itu juga tidak boleh. Itu merupakan hukuman. Nah, jadi dengan kita menyuruh dia menulis, padahal menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu adalah merupakan suatu hukuman. Dan kita sebagai guru itu kita disuruh menghindari yang itu. Terus di pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Berhubungan dengan tadi anak yang terlambat. Dia sudah permisi Bu, udah mengatakan saya terlambat. Kenapa anak kamu terlambat? Saya tadi tidurnya kemalaman. Tadi malam tidurnya kemalaman. Kenapa kamu kok tidurnya kemalaman? Kita cercah terus dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga si anak ini merasa tersudut. Nah, itu membuat merasa bersalah. Jadi dengan seperti itu anak langsung down ya. Kalau kita cercah dengan pertanyaan terus, itu anak langsung down. Bahkan kalau anak yang mentalnya kecil bisa langsung menangis. Nah, seperti itu kita tidak boleh. Apalagi misalkan ada PR, kita memberi PR. Lalu kenapa nggak mengerjakan PR? Ya Bu, saya nggak bisa. Cuma PR seperti itu aja nggak bisa. Tolonglah Banu, cobalah kerjakan. Dengan seperti itu juga kita sebagai guru nggak boleh. Jadi kita itu harus bersikap lemah lembut kalau menurut dari materi budaya ini. Nah, yang boleh di sini kita guru itu sebagai teman. Di sini maksudnya sebagai teman kita berbicara dengan anak, bagaimana si anak itu nantinya dia ke kita itu tidak merasa takut. Nah, tidak merasa takut jika dia melakukan kesalahan tadi, kita menegurnya dengan nada yang datar. Jadi anak ini tadi menyampaikannya juga tidak merasa takut. Terus pemantau. Nah, pemantau ini tadi pas kita menanyakan akibat-akibat kenapa dia permasalahan
PR ini tadi kita menanyakannya dengan pelan-pelan. Nah, dengan pelan-pelan, kenapa terlambat? Besok jangan seperti itu lagi dan sebagainya. Seperti itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, nah ini guru yang ideal. Kita harus bisa sebagai manajer. Tetapi kalau kita mau ke arah sebagai manajer ini, kita memang harus melewati sebagai teman yang pemantau ini tadi dalam diri kita. Nah, di posisi sebagai manajer ini kita panggil anak yang berbuat salah ini nah, sebagai manajer ini saya ulangi, jadi guru itu menanyakan apa kesalahan dari anak ini, kemudian kita mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, kita ingatkan kepada mereka dan kita beri solusi. Jika dia melakukan kesalahan seperti itu, akibatnya apa dan ke kita itu bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi contohnya jika tadi ada anak yang terlambat, udah mereka memberi alasan kepada kita mengingatkan, kita mengingat dengan keyakinan kelas kita kan di situ ada tertulis tidak boleh datang terlambat. Kemudian anak ingat, kemudian kita beri masukan untuk tidak terlambat lagi dan kita beri solusi agar dia ke depannya lebih baik lagi. Nah, itu sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru diharapkan kita bisa sebagai manajer dengan melalui sebagai teman dan pemantau kita tanamkan dalam diri kita. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu tadi dalam kita bertanya tadi, anak tidak merasa takut, mereka dengan rasa sadar dia mengakui kesalahannya dan dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Validasi tindakan. Nah, berhubungan dengan yang tadi juga sebagai manajer, kita panggil anaknya. Kalau kita memberi masukan kepada anak yang salah, sebaiknya jangan di depan teman-temannya, Bapak Ibu. Jadi kita panggil, misalkan pas anak itu istirahat teman-temannya, anak kita panggil, jadi mereka tidak merasa minder. Jadi dia punya keyakinan dengan apa yang telah mereka perbuat tadi. Kemudian menanyakan keyakinan seperti tadi kita tanyakan apa yang telah mereka adakan kesepakatan di dalam kelasnya. Nah, seperti itu. Tujuan dilaksanakan segitiga restitusi ini adalah mewujudkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, demikian Bapak Ibu, budaya positif yang ada di aksi nyata modul 1.4 CGP. Semoga Bapak Ibu semua dapat mengimbaskannya kepada murid-murid kita dan kita dapat melaksanakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fatini SPG yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 aksi nyata. Untuk berikutnya kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Fatini kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan yang saya hormati terutama Ibu Pak Nini, SPD, calon guru kontrak angkatan 7. Kita sudah menyaksikan dan sudah memperhatikan, sudah menyimak yaitu diseminasi budaya positif modul 1-4. Melalui program guru penggerak, pendidik di sini memperoleh pengalaman belajar mandiri dan komunitas belajar dan terbimbing terstruktur dan menyenangkan ya. Peran guru penggerak adalah membuka ruang diskusi yang positif antar pembantu kepentingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi guru penggerak itu menggerakkan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini tadi budaya positif tadi ya, yaitu pembelajaran di kelas dan pada murid. Kita tinggal mengarahkan ya, jadi itu dapat kita terapkan nanti di kelas kita masing-masing. Tidak hanya guru penggerak ya, semua kita. Dan contoh yaitu pembelajaran terpusat pada murid yaitu bebas, merdeka. Jadi pada IKM ini murid diberi kebebasan. Seterusnya juga contohnya misalnya di sini pada disiplin yang positif. Kita tidak boleh menghukum, jangan cocok. Dan kita tidak boleh memponis misalnya murid ini bersalah. Jadi murid ini kita dengan murid itu harus ada suatu ikatan. Ikatan apa? Ikatan kasih sayang. Murid adalah anak kita di sekolah. Jadi kita harus memberikan kasih sayang yang penuh. Bagaimana murid itu tidak merasa takut dengan seorang guru. Jadi murid itu menganggap gurunya adalah teman curhat, teman berbagi. Jadi kita tidak boleh menghukum murid sehingga anak merasa tidak ada batas dengan guru. Kalau biasanya kan bapak ini saya takut. Kadang ada ya seperti itu. Jadi dengan adanya diseminasi ini, diseminasi budaya positif, hendaknya kita sudah harus menerapkannya di kelas kita masing-masing. Kita dengan murid, bagaimana kita tinggal mengarahkan. Di kurikulum merdeka ini guru hanya mengarahkan. Jadi guru mengarahkan, tidak boleh kita memaksakan kepada anak. Kamu harus ikut belajar seni rupa. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak supaya anak itu merasa senang sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Jadi itulah harapan saya sebagai kepala sekolah supaya bapak dan ibu guru dapat menerapkannya di kelas masing-masing dan di waktu jam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Martini, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 yang telah memulaikan pelajaran. Terima kasih. Terima kasih mengucapkan kepada kepala sekolah yang telah melakukan masukan berkaitan dengan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru angkatan 7 yaitu Baiklah, selanjutnya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Setelah libur semester 1, maka hari ini kamu sudah masuk ke semester 2 dan kita akan semangat baru untuk mengikuti pelajaran. Semangat ya? Nah, namun sebelum kita pelajari semester 2, terlebih dahulu kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Seperti yang di semester 1 kemarin. Masih ingat? Masih. Nah, apa salah satu keyakinan kelas yang harus kita sepakati?
Apa tuh? Berangkat dengan disiplin. Iya, berangkat dengan disiplin. Apa lagi? Apa kita? Tidak memberantakan maupun mengotori meja guru. Iya, tidak memberantakan atau mengotori meja guru. Nabil? Dilarang mengatur guru. Apa lagi? Jangan bicara dinding. Iya, oke. Nah, nanti keyakinan kelas kita itu akan kita tempel di kertas tempel keyakinan kelas ini. Maka anak-anak sekarang silakan menulis keyakinan kelas sesuai dengan yang kalian mau atau kalian inginkan. Silakan menulis di kertasnya. Oke. Tulis semua. Satu orang memiliki satu keyakinan. Oke. Sekarang akan Ibu urutkan. Sepertinya dari Arya sudah siap? Apa coba keyakinan Arya yang ditulis? Iya, coba kita tempel di sini. Yuk. Bikin lemnya sedikit. Tempel di sini. Nah. Oke, barisan yang kedua nanti udah siap? Ambil lemnya. Letakkan di barisan. Harus punya 4 baris ya. Sesuai dengan barisannya. Oke, letakkan di sebelahnya Arya. Barisan ketiga, ini udah siap? Ya. Yuk, silakan ditempel. Ya, satu lagi barisan Abi sudah siap? Ya, satu barisan. Abi sudah siap? Yuk, maju, tempelkan. Ambil lemnya, tempelkan di sebelahnya ya. Hasil aksi nyata yang diharapkan dari kegiatan ini, siswa percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Rekan guru lain tergerak membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ubaidatur Rahimah. Saya adalah siswa kelas 6 SD Negeri 176 _9 Bukit Subur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan testimoni tentang budaya positif yang telah didiseminasikan oleh Bupat Mini SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 7. Sebagai pengimbasannya, kami siswa kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas. Harapan saya semoga Ibu Bupat Mini dapat lulus sebagai guru penggerak dan sekolah kami lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Setiawati SPD. Saya guru kelas 5 di SD 176 Desa Bukit Subur. Di sini saya selaku guru senior akan sedikit memberikan tanggapan saya terhadap saudara saya yaitu Bupat Mini SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 tentang penerapan diseminasi budaya positif yang telah beliau terapkan di sekolah kami ini. Dalam pembelajaran yang dia terapkan di dalam kelas, menurut saya dia telah menerapkan
menerapkan pembelajaran budaya positif tersebut, membuat siswa-siswanya menyenangkan, membuat siswa-siswanya menyadari akan pentingnya disiplin diri terhadap pembelajaran di kelas. Saya juga berharap adanya calon guru penggerak di SD kami ini, kami selaku guru di sini termotivasi terhadap pembelajaran yang beliau ciptakan di kelasnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pelaksanaan budaya positif di masa yang akan datang adalah penyusunan dan pembiasaan keyakinan kelas sebagai budaya positif diharapkan dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Demikian bukti aksi nyata modul 1.4 yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.